Halo teman-teman pecinta spoiler, apa kabar kalian semua? Saya harap semua baik-baik saja. Kembali lagi di channel Putu Surya. Kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film dari Abang Jackie Chan yang berjudul Police Story One. Film ini dirilis tahun 1985 yang lalu. Film ini memang termasuk salah satu film jadul juga, tapi saya jamin ini masih keren kok. Bagi kalian yang belum sempat menonton filmnya, saya sarankan kalian tonton dulu filmnya agar kalian tidak salah paham dengan alur ceritanya. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Biar gak berlama-lama, kita intro dulu. Film diawali dengan memperlihatkan seorang inspektur polisi bernama Lee, di mana dia sedang menjelaskan seorang bos besar gembong narkoboy yang bernama Cutu. Cutu adalah orang yang selalu menyamar agar bisnisnya tidak ketahuan. Bukan itu saja, Cutu ini juga memiliki anak buah yang banyak, dan seorang sekretaris bernama Salina yang selalu mengikutinya kemana-mana. Dan ternyata, Inspektur Lee sedang membuat rencana bersama anak buahnya untuk menangkap si Cutu ini. Singkat cerita, mereka semua sudah ada di lokasi di mana Cutu dan pembelinya akan melakukan transaksi narkoboy ini. Para polisi juga sudah menyamar sesuai perintah yang diperintahkan oleh Inspektur Lee. Nah, untuk mencegah kabur, polisi juga memblokade jalan dengan menggunakan mobil trailer. Tapi, tidak lama setelah itu, ada seorang polisi yang ketahuan sedang menyamar di sana oleh bawahannya Cutu. Dan di sini, muncullah abang kita yang bernama Jack yang di film ini bernama Kui. Nah, di sini, si Salina yang diberitahu oleh anak buah Cutu menghubungi Cutu. Kak Kui yang tidak mau rencananya berantakan, berusaha mengambil teleponnya Salina. Namun akhirnya, mereka pun tetap ketahuan. Aksi tembak-tembakan pun tidak dapat terhindarkan. Polisi yang menyamar segera mengevakuasi warga di sana. Kui yang mendengar suara tembakan pun segera memborgol Salina di mobil dan langsung membantu rekannya. Dan di sini juga terlihat ada seorang polisi amatir yang langsung keringatan saat terjadi saling tembak. Anjir nih polisi, kita sebut aja namanya Janco. Kui pun berusaha menenangkan si Janco ini. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Cutu untuk kabur dari sana. Tapi sialnya, mereka terjebak di sana karena jalan mereka sudah dihadang oleh mobil trailer. Tapi kampretnya lagi, mereka pun menabrak dan menerobos rumah warga untuk kabur dari sana. Untung saja rumahnya dari seng, coba beton, hancur dah tuh mobil. Setelah sampai di bawah, Cutu pun langsung keluar dari mobil dan langsung membajak sebuah bis untuk kabur dari sana. Tapi bukan film Jackie Chan namanya kalau tidak ada aksi kejar-kejaran. Saat mau masuk bus, si Kui ini dipukul dan dia pun terlempar ke jalan. Dengan semangat tanpa batas, si Kui ini pun kembali mengejar dan menuruni sebuah bukit. Setelah bus berhasil dihentikan, Kui pun berhasil menangkap si Cutu. Nah, di sini, si Cutu berusaha menyogok Kui agar dia dilepaskan. Tapi Kui pun menolaknya dan tetap menangkapnya. Setelah itu, Kui dan komandannya pun langsung menghadap ke Inspektur Lee untuk memberitahu kejadian tadi. Dan di sini,
Mereka diomeli karena kejadian tadi tidak sesuai rencana. Tak lama, ada seorang polisi wanita datang dan memberitahu kalau sudah ada beberapa wartawan datang untuk mewawancarai Kui. 陳沙展，聽講今次嘅行動係歸功於上級英明領導有方啫。 Bukan itu saja, Kui juga menjadi model polisi untuk majalah dan baliho. Singkat cerita, setelah itu Salina dan pengacaranya pun datang ke ruang Inspektur Lee untuk minta dibebaskan. Tapi sebelum pergi, si Salina akan dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi polisi. Pengacaranya yang keberatan pun mencoba untuk menolak itu. Tapi panggilan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Nah, karena akan menjadi saksi, si Kui ditugaskan komandannya untuk menjaga si Salina 24 jam non-stop sampai dia dipanggil ke pengadilan. Belum selesai bicara, si Kui dan pengacara Salina pun disuruh keluar. Karena si Salina akan diberikan beberapa instruksi oleh mereka bertiga. Nah, jancutnya, bukan diberi instruksi, mereka bertiga malah gelayah-gelayah kayak orang nggak punya kerjaan di sana. Dan akhirnya, si Salina pun disuruh pergi, karena memang tidak ada hal yang disampaikan. Si pengacara yang penasaran langsung menanyakan kepada Salina. Namun, si Salina bilang mereka tidak mengatakan apapun. Setelah pergi dari kantor polisi, si Kui terus membujuk si Salina untuk segera pulang ke rumah. Shin pun lalu berpindah ke pengacara si Salina, di mana ia memberitahu si Cutu kalau si Salina akan dijadikan saksi polisi saat di pengadilan. Si Cutu yang mendengar itu pun langsung memerintahkan pengacara Salina untuk menghubungi keponakannya bernama Denny untuk membereskan Salina. Shin pun lalu berpindah ke malam hari. Nah, di sini si Salina yang masih tidak menyukai si Kui tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah. 冇驚啊！ Tak lama kemudian, di dalam lemari kamarnya muncul seorang pria bertopeng yang akan membunuhnya. Tapi saat topengnya terlepas, ternyata itu teman polisinya si Kui yang diperintahkan untuk menakut-nakuti si Salina. Tak lama kemudian, lalu si Kui pun muncul untuk berpura-pura menjadi penyelamatnya si Salina. Dan di sini pun, si Kui juga bilang ke temannya untuk segera pergi dari sini. Nah, di sini, si Salina yang hendak menelpon polisi langsung dihampiri mereka untuk memotong kabel teleponnya. Nah, saat temannya si Kui ini akan pergi, tiba-tiba kepalanya dipukul oleh si Salina. Dan karena takut ketahuan, si Kui pun langsung menangkap dan membuat seolah-olah dia masih sadar. 未啊，佢未暈得晒㗎，你睇下我直踩。你走啦，走啦，唔走點收科啊？走啦，大。Lalu, si Kui pun berpura-pura menghubungi Inspektur Lee untuk memberitahu kalau dia ingin berhenti menjadi penjaganya si Salina. Si Salina yang mendengar itu pun lalu membujuk si Kui agar dia tetap menjadi penjaganya. Dan setelah itu, lalu si Kui mengajak si Salina bersembunyi di rumahnya. Saat menuju ke rumahnya, tanpa disengaja, si Kui menabrak kereta bayi di jalan. Ternyata itu merupakan sebuah tipuan untuk menangkap si Salina. Dan kali ini, Kui benar-benar bertarung dengan anak buahnya Cutu. Tak lama kemudian, si Salina yang memegang pistol Kui menembakkan pistol. Karena tembakan itu, semua anak buah Cutu kabur dari sana. Dengan mobil yang hancur, mereka tetap menuju ke rumah Kui. Nah, di jalan, si Kui meminta Salina membeberkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Cutu sambil merekamnya. Tak lama kemudian, saat mereka sampai di rumah Kui,
Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan pacarnya Kui yang sedang membawa kue ulang tahun. 今日生日都唔記得添。你 Ternyata, hari ini merupakan hari ulang tahun Kui. Dan karena salah paham, pacarnya langsung menempelkan kuenya ke wajah Kui. Karena kejadian itu, si Salina langsung meminta maaf kepada Kui karena sudah membuat pacarnya salah paham. Nah, sebelum selesai, ada seorang yang mengetuk pintu rumahnya Kui, dan kembali, Kui pun bersarang lagi di wajahnya Kui. Dan orang itu ternyata temannya Kui juga. Kui di sini lalu menjelaskan siapa sebenarnya si Salina itu. Nah, setelah itu, pacarnya Kui lalu balik karena sudah dijelaskan oleh temannya Kui ini. Tapi sialnya, si Kui yang tidak menyadari kedatangan pacarnya malah menyindir pacarnya dari dalam kamar mandi. Dan saat keluar pun, Kui yang masih tidak sadar kalau pacarnya ada di sana, terus menyindir pacarnya. Dan akhirnya, Kui ketiga pun bersandar lagi di wajahnya Kui. Pacarnya pun langsung marah dan keluar. Kui yang melihat itu langsung mengejar keluar pacarnya sambil meminta maaf. Tapi, 凍啊真啊！我幫你執翻隻鞋先啦。阿妹，你唔好咁野蠻啦。di sisi lain, si Salina yang masuk ke ruangannya Kui tidak sengaja melihat foto pembunuh di kamarnya, yang ternyata dia juga polisi. Setelah mengetahui itu, saat Kui masuk ke rumahnya, si Salina tiba-tiba berubah jadi cewek yang mau anu-anu. 就斷㗎啦，就斷㗎啦。咩嚟㗎？你整濕晒人頭啦！唔係嗰度，呢度啊，把度好唔舒服，不如上。 Lanjut, singkat cerita, keesokan paginya, saat terbangun, dia mendapat telepon dari komandannya. Komandannya memerintahkan Kui untuk mengajak si Salina ke pengadilan. Tapi setelah dicek, ternyata si Salina sudah kabur dari rumah Kui. Scene pun kembali berganti ke pengadilan. Di sisi lain, Kui yang buru-buru langsung mengedrift untuk mendapatkan parkir. Tak lama kemudian, akhirnya si Kui yang akan jadi saksi di kejadian itu. Tapi di sini, si Kui malah tersudut oleh pengacara. Tak lama saat sidang akan berakhir, Kui menunjukkan isi rekaman kaset yang berisi percakapannya dari Salina. Dan untunglah Pak Hakim mengizinkannya. Tapi sialnya, rekaman itu berisi ketika si Kui sedang dirayu oleh si Salina. Singkat cerita, karena tidak cukup bukti, akhirnya si Cutu pun dibebaskan. Sin berpindah ke kantor milik Cutu. Di sini, dia mendapat telepon dari si Salina. Ternyata yang merekam percakapan tadi di pengadilan adalah si Salina. Dan tak lama kemudian, teman si Kui yang tadi menjadi saksi sudah bekerja sama dengan si Cutu ini. Temannya Kui itu datang ke tempat Cutu untuk meminta bayaran lebih. Nah sebelum itu, sebelum Cutu memberikan uangnya, Cutu memberikan tugas terakhir pada dia. Tugasnya adalah untuk membunuh Kui. Scene lalu berpindah saat Kui sedang berjalan di taman. Tak disengaja, saat berjalan kaki, Kui menginjak tai sapi. Dan dia pun melakukan dance Michael Jackson untuk membersihkannya. Setelah selesai dance, si Kui pun langsung pergi ke kantornya. Tapi memang sial sih nasibnya si Kui ini. Sesampainya di kantor, dia pun ditinggal oleh temannya sendiri. Setelah itu, Kui mendapat telepon dari rekan polisinya. Dia memberitahu untuk segera melacak polisi si Salina. Setelah selesai berbicara, telepon lainnya pun berbunyi. Dan sekarang dari pacarnya Kui. 或者係邊個嚟㗎？係啦，嗰個人好冇禮貌，我咪同你講緊電話咯。食咗飯未啊？ 未啊。 Dan tak berselang lama, beberapa telepon pun berbunyi bersamaan. Setelah menerima banyak telepon, akhirnya si Kui bisa santuy untuk makan mie sedap. Karena tidak membawa sumpit, dia pun menggunakan pensil untuk makan mie. Tapi setelah dimakan, tak sengaja penghapus dari pensil itu pun tertelan bersama mie-nya. Dan kembali lagi, telepon yang lainnya pun berbunyi. 喂，沙頭角。 Singkat cerita, Kui pun menemui pacarnya. Karena mobil yang ia bawa rimnya rusak, jadi dia harus menahannya sambil mengobrol dengan pacarnya. Tak lama, Kui mendapat pesan dari temannya untuk menghubunginya. Karena rim mobilnya yang rusak, Kui pun menyuruh pacarnya untuk menahannya. Karena pacarnya masih marah, dia pun meninggalkan mobilnya Kui. Temannya Kui menyuruh Kui untuk menghubunginya
karena ia ingin memberitahu tentang keberadaan si Salina ini. Tapi temannya ini sudah disuruh Cutu untuk menjebaknya. Dan saat pacarnya Kui mencari Kui di tempat telepon, dari belakang mobilnya juga ikut mengikuti. Kecil. Kecil di mana? 的士， Tapi karena terburu-buru, si Kui langsung meninggalkan pacarnya untuk pergi dari lokasi itu dan menuju tempat Selina berada. Setelah masuk ke dalam, dan ternyata memang benar si Salina sedang diikat di sana. 綁咗佢喺度之後，佢哋就走咗啦。你而家知，唔係你。 Nah, saat akan pergi, tak lama kemudian, saat Kui terdesak, temannya ini langsung datang dan berpura-pura untuk membantunya. Tapi ternyata, bawahannya si Cutu sudah berencana untuk menjebak mereka berdua. Bawahannya si Cutu lalu mengambil senjatanya Kui untuk membunuh temannya Kui, agar nanti ketika diotopsi, si Kui lah yang menjadi tersangkanya. Setelah kejadian itu, mereka pun langsung kabur ke atap. Dan di sini, si Kui lalu menyuruh si Salina untuk terjun ke bawah. Sedangkan, si Kui malah tertangkap dan dibuat pingsan oleh mereka. Dan benar saja, ketika selesai diotopsi, Inspektur Lee menemukan peluru Kui yang berada di tubuh temannya. Dan oleh karena itu pun, Kui dijadikan tersangka oleh Inspektur Lee. Atasannya Kui tidak percaya kalau Kui lah yang menjadi tersangkanya. Lalu Shin pun berpindah ke Kui. Bukannya dibunuh, Kui malah dibuang di bukit oleh anak buah Cutu. Lalu Kui pun menghubungi pacarnya. Dan sekarang, ia juga sudah mengetahui statusnya sekarang. Dan dengan cepat, lalu si Kui segera menemui pacarnya untuk melihat berita itu. Tapi bukannya takut, Kui malah nekat datang ke kantornya. Nah, saat akan ditangkap, Kui malah melawan polisi di sana. Dan dia pun menyandra Inspektur Lee untuk dapat keluar dari kantornya. Nah, di tengah jalan, Kui lalu menyuruh Inspektur Lee untuk berhenti. Dan di sini, Inspektur Lee masih tetap mendukungnya untuk menangkap si Cutu. Setelah pergi, si Kui lalu mendatangi markas anak buah Cutu dan mengobrak-abrik di sana. Di malam harinya, Kui yang berada di atas sebuah jembatan sedang memperhatikan si Salina yang datang ke sebuah gedung. Dan gedung itu ternyata tempat di mana semua data Cutu disimpan. Terus di sisi lain, si Cutu yang mendapatkan peringatan kalau datanya sedang dicuri, dan yang hanya bisa melakukan itu adalah si Salina. Si Kui yang melihat Cutu datang, lalu cepat-cepat turun untuk mengejarnya. Nah, saat Salina akan keluar dari tempat itu, si Salina ketahuan oleh Cutu yang berada di bawah. Si Kui yang melihat itu pun lalu ikut membantu si Salina. Nah, di sini, si Salina menjelaskan alasannya kenapa dia tidak datang ke pengadilan. Karena dia takut dengan orang-orangnya Cutu. Dan karena mendapat lawan yang cukup hebat, si Kui pun dilempar dari atas. Tapi tidak sampai di situ, si Kui yang memiliki semangat unlimited mengejar mereka dan menghajar mereka kembali. Saat si Kui sedang terdesak, si Salina pun membantunya dengan memukul anak buah si Cutu. Entah dapat motor dari mana, anak buah Cutu sekarang menghajar Kui dengan menggunakan motor. Berkat kelincahannya, Kui pun berhasil membalikkan keadaan. Sempat terjadi saling kejar antara Kui dan anak buahnya Cutu. Karena merasa terpojok, anak buah Cutu pun lalu melemparkan tasnya ke bawah gedung. Dan si Cutu yang di luar pun berhasil mendapat tas itu. Nah, bukan Jackie Chan namanya kalau tidak ada aksi menegangkan. Di sini, Kui pun menuruni tempat itu dengan berpegangan pada lampu hingga sampai bawah.
Dan saat yang bersamaan, datanglah rombongan polisi. Dan tiba-tiba muncul pengacara si Selina entah dari mana datangnya. Karena kesal, Kui pun menghajar mereka semua. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian dengan film Jackie Chan ini? Bagi kalian yang pengen request film lainnya, bisa buat di kolom komentar aja. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Sampai jumpa!